Nah, selanjutnya yaitu penentuan harga atau nilai bilangan oksidasi dari suatu unsur ataupun misalkan dari suatu unsur dalam suatu senyawa. Nah, jadi teman-teman terdapat aturan untuk bagaimana caranya agar kita dapat menentukan bilangan oksidasi dari suatu unsur ataupun suatu unsur dalam suatu senyawa. Nah, jadi aturan yang pertama yaitu terdapat pada unsur bebas. Nah, jadi unsur bebas itu dia memiliki bilangan oksidasi sebesar 0. Nah, yang jadi pertanyaannya ialah unsur bebas di sini memiliki pengertian seperti apa? Nah, jadi unsur bebas. Nah, bebas berarti kan artinya dia itu tidak terikat, dia itu tidak berikatan. Nah, jadi berarti unsur bebas artinya unsur yang tidak berikatan dengan unsur selain unsur tersebut. Intinya unsur bebas ya berarti unsur yang tidak terikat dengan unsur lain kayak gitu. Nah, jadi contoh dari unsur bebas itu berarti misalkan untuk atom Ag, atom H, misal untuk atom O. Nah, di sini atom Ag, H, dan O dia kan terdiri dari satu unsur saja, sehingga Ag dan H dan O dia termasuk dalam unsur bebas, sehingga biloks dari Ag, H, dan O dia itu bernilai 0, kayak gitu. Nah, contoh yang lain misalkan pada H2, O2, O3, dan N2. Nah, biloks dari H2 yaitu 0, biloks dari O2, O3, dan N2 juga 0, dikarenakan H2, walaupun H2 di sini jumlah atomnya bernilai 2, tetapi atom H di sini dia tidak berikatan dengan atom selain hidrogen. Nah, jadi dia itu hanya murni atom hidrogen, sehingga biloksnya termasuk dalam unsur bebas, sehingga biloksnya adalah 0. Untuk oksigen, O2 dan O3, dia tidak berikatan dengan atom selain oksigen, sehingga dia juga termasuk dalam unsur bebas, sehingga bilangan oksidasinya 0. Begitu pula juga dengan N2. Nah, selanjutnya yaitu untuk atom hidrogen. Nah, jadi untuk atom hidrogen dalam senyawa apapun, dia itu memiliki bilangan oksidasi sebesar 1, kayak gitu. Nah, jadi aturannya atom hidrogen dalam senyawa apapun, ia memiliki bilangan oksidasinya sebesar 1, biloks sama dengan plus 1. Nah, misalkan pada senyawa HCl. Nah, kalau misalkan untuk senyawa HCl, berarti biloks H, dia itu selalu plus 1. Nah, misalkan juga yaitu pada contoh, misalkan H2O. Nah, H2O berarti biloks H juga, dia itu selalu bernilai 1. Karena gitu. Ya, aturannya emang biloks H pada senyawa apapun, dia itu selalu bernilai 1, ingat. Nah, selanjutnya aturan berikutnya yaitu untuk atom O. Atom O, dia dalam senyawanya, dia memiliki biloksnya itu sama dengan minus 2. Nah, yang tadi jika atom H dalam senyawa apapun, biloksnya kan sama dengan plus 1. Sedangkan untuk atom O dalam senyawa apapun, biloksnya sama dengan minus 2. Nah, jadi kalau misalkan untuk atom O, biloksnya itu selalu minus 2, tetapi untuk atom H, biloksnya itu selalu plus 1. Nah, contohnya yaitu misalkan H2O. Nah, H2O berarti biloks dari atom O yaitu minus 2. Kan yang tadi hanya plus 1 kan? Berarti biloks dari atom H plus 1 dan biloks dari O yaitu minus 2. Nah, contoh selanjutnya yaitu misalkan terjadi pada senyawa MnO2. Nah, jika terjadi pada senyawa MnO2, berarti atom O, dia itu selalu bernilai minus 2. Biloksnya itu selalu bernilai minus 2. MnO2. Berarti biloks dari atom O yaitu minus 2, kayak gitu. Nah, jadi saya ulang, untuk unsur bebas biloksnya selalu 0. Untuk atom H, pada senyawa apapun biloks dari atom H selalu plus 1. Dan untuk atom O, pada senyawa apapun biloks plus 2. Oke, aturan selanjutnya yaitu untuk biloks pada senyawa yang termasuk pada golongan-golongan kayak gitulah. Nah, berarti unsur yang terdapat pada golongan 1A. Nah, jadi golongan 1A kan merupakan logam. Jadi logam golongan 1A, dia itu dalam senyawanya memiliki biloksnya itu selalu plus 1. Jadi biloks dari golongan 1A itu sebesar plus 1, kayak gitu. Nah, dan biloks pada golongan 2A, dia itu selalu plus 2. Untuk golongan 3A, dia selalu plus 3. Untuk golongan 4A, dia itu selalu plus 2.
bisa juga plus 4, bisa juga plus 6. Nah, jadi untuk bilox pada golongan 4A, kan golongan 4A berarti karbon, silikon, germanium, timah, timbal, dan seterusnya kan. Nah, berarti untuk golongan 4A ini bilangan oksidasinya itu banyak. Jadi bilangan oksidasi pada golongan 4A itu tergantung pada senyawa apa dia bereaksi. Misalkan CO2. Misalnya CO2. CO2 di sini pada bilox ini atom C dia itu bernilai biloxnya itu plus 4, tetapi misalkan CO berarti bilox pada atom C ini dia itu bernilai plus 2. Nah, jadi bisa plus 4, bisa plus 2 tergantung dengan unsur apa dia bereaksi kayak gitu. Oke, selanjutnya yaitu untuk golongan 5A. Nah, jadi golongan 5A kebanyakan unsur-unsurnya itu selalu bernilai minus 3, tetapi sama halnya dengan golongan 4A, golongan 5A juga itu dia tergantung pada unsur apa dia bereaksi. Misalkan NH3 dan juga bisa NO2. Nah, untuk NH3 di sini bilox N-nya minus 3, tetapi untuk senyawa NO2 bilox N di sini ialah plus 4. Nah, berarti dapat dibuktikan bahwa bilox pada golongan 5A juga sama dengan golongan 4A, yaitu tergantung pada senyawa apa dia bereaksi. Nah, selanjutnya untuk golongan 6A. Nah, golongan 6A itu kebanyakan biloxnya itu selalu minus 2 kayak gitu. Nah, untuk golongan 7A selalu minus 1, misalkan kayak fluor, klor. Nah, itu kan selalu minus 1, misal kayak HCl. Nah, Cl kan berarti dia kan selalu minus 1, misal juga HF. Nah, selalu minus 1 kan kayak gitu. Nah, H-nya plus 1 dan F-nya minus 1. H kan terdapat pada golongan 1A. Nah, yang tadi untuk atom O selalu minus 2. Ya, atom O kan terdapat pada golongan 6A, yaitu sebesar minus 2. Kayak gitu. Oke, selanjutnya yaitu jumlah bilox seluruh atom dalam senyawa itu berarti selalu bernilai 0. Nah, jadi untuk jumlah bilox seluruh atom dalam senyawa biasa itu selalu 0. Nah, jadi ada senyawa biasa, ada juga kan yang senyawa berion kan. Nah, jadi kalau misalkan untuk senyawa biasa, jumlah bilox seluruh atomnya itu selalu 0. Tetapi misalkan untuk seluruh atom berion, berarti ya muatannya itu sesuai dengan muatan ion pada senyawa tersebut. Nah, misalkan untuk NH3. NH3 di sini kan berarti muatan seluruh dari NH3 adalah 0. Nah, tetapi misalkan untuk NH4+. Nah, berarti untuk muatan bilangan oksidasinya itu sebesar plus 1. Nah, mengapa demikian? Nah, di sini teman-teman lihat bahwa NH3 itu dia tidak memiliki ion misalkan NH3- atau NH3+, tidak kan, hanya ditulis NH3. Berarti NH3 termasuk dalam senyawa netral. Nah, berarti NH3 ya jumlah bilangan oksidasi seluruh atom dalam senyawa NH3 yaitu bernilai 0. Nah, untuk NH4+ berarti kan ada NH4+, berarti NH4+ termasuk dalam senyawa ion. Nah, berarti jumlah bilangan oksidasi seluruh atom berion dari NH4+ ini berarti muatannya yaitu plus 1 kayak gitu. Berarti muatan disesuaikan dengan jumlah plus atau minus pada senyawa tersebut. Berarti NH4+ berarti ya muatannya yaitu plus 1. Bilox seluruh atomnya yaitu plus 1. Misalkan lagi yaitu untuk SO4 2-. Nah, berarti di sini kan muatannya yaitu 2-. Ya, udah berarti biloxnya itu sebesar minus 2 kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu untuk bilangan oksidasi unsur berion. Nah, jadi bilangan oksidasi yang dinamakan dengan unsur berion berarti ya contohnya kayak misalkan Fe+2, misal H+ atau Na+. Ya, berarti bilangan oksidasinya itu ya udah ada kan. Berarti kayak gini. Teman-teman lihat aja. Fe+2, berarti biloxnya udah ditunjukkan. Jadi bilox Fe adalah plus 2, bilox H adalah plus 1, dan bilox Na adalah plus. Misalkan juga O2-. Nah, berarti bilox O itu adalah minus 2. Udah dibilang lah. Jadi unsur berion itu berarti bilangan oksidasinya itu udah ditampilkan dengan
yang namanya ionnya. Misal Fe plus 2 kan berarti kan udah dibilang bahwa biloxnya yaitu plus 2 kayak gitu. Oh iya, selanjutnya juga itu ada aturan yang bilang bahwa bilox F dalam senyawanya itu selalu minus 1. Nah, kayak tadi tuh, golongan 7A. Golongan 7A kan berarti kan termasuk dalam fluor kan, jadi bilox F itu juga selalu minus 1. Kalau misalkan yang tadi atom H, dia pada senyawa apapun itu selalu plus 1, dan atom O itu dia selalu minus 2, berarti ada juga atom F dalam senyawa apapun itu dia selalu minus 1, itu untuk atom F kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu terdapat pengecualian aturan yang tadi udah dijelaskan. Nah, jadi tidak semua unsur itu dia memiliki bilox yang sama pada setiap unsur yang dia berikatan. Jadi bilox masing-masing unsur itu juga tergantung pada unsur apa dia berikatan kayak gitu. Nah, jadi sehingga terdapat pengecualian dari aturan yang tadi udah dijelaskan. Nah, jadi aturan yang pertama yaitu terdapat pada pengecualian bilangan oksidasi atom oksigen dalam senyawa peroksida. Nah, senyawa peroksida itu contohnya kayak H2O2, misalkan juga kayak K2O2, artinya kayak OO-nya 2 lah, K2O2 dengan BeO2. Nah, kan yang tadi kan udah dijelaskan bahwa atom O itu kan dia kan selalu bernilai biloxnya itu selalu minus 2 kan, atom O. Kita tahu bahwa tadi udah dijelaskan di aturan bahwa biloxnya itu selalu minus 2. Nah, tetapi terdapat pengecualian pada bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa peroksida, yaitu intinya senyawa peroksida berarti O-nya itu berjumlah 2, H2O2, K2O2, BeO2. Nah, berarti itu dia itu memiliki bilangan oksidasinya itu sebesar minus 1. Nah, jadi bilox O dia minus 1 dalam senyawa peroksida. Tetapi kalau misalnya dalam senyawa selain senyawa peroksida ya biloxnya itu bisa minus 2. Kan H2O2 kan bilox dari O-nya kan minus 1. Tetapi untuk senyawa H2O ya bilox dari atom O-nya ini bernilai minus 2. Kayak gitu. Jadi hanya untuk senyawa peroksida saja yang bilox O-nya itu selalu minus 1. Nah, selanjutnya yaitu untuk bilox O dalam senyawa superoksida. Nah, senyawa superoksida itu seperti KO2, bisa juga RbO2. Nah, berarti bilox oksigen dalam senyawa superoksida ini dia itu selalu minus 1/2 kayak gitu. Nah, jadi bilox atom oksigen dalam senyawa superoksida berarti dia itu selalu minus 1/2 kayak gitu. Oke, jadi selanjutnya juga yaitu bilox O dalam senyawa OF2. Nah, kalau yang tadinya kan kita udah tahu bahwa bilox O itu kan selalu minus 2, tetapi kalau misalnya atom O dia berikatan dengan atom F, maka kan nanti akan terbentuk senyawa OF2. Nah, untuk penempatan bilox dari atom F kan selalu minus 1. Nah, berarti atom O ini dia yang mengalah, biloxnya itu bukan atom O yang selalu biasanya itu minus 2, tetapi atom O memiliki bilox yaitu sebesar plus 2 dan atom F dia yang minus 1 kayak gitu. Jadi O plus 2 dan F minus 1. Nah, jadi selanjutnya pengecualian juga terdapat pada bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawa hidrida. Nah, senyawa hidrida itu seperti senyawa hidrida kan berarti selalu ada berikatan dengan atom H kan. Berarti misalkan kayak NaH misalnya NaH kayak gitu. Selanjutnya senyawa hidrida itu juga kayak CaH2. Nah, kayak gitu. Nah, berarti kan kita tahu bahwa bilox H kan yang tadi udah dijelaskan bahwa bilox H itu selalu minus 1 dalam senyawa apapun, dan bilox O itu dalam senyawa apapun itu selalu minus 2. Nah, tetapi untuk bilox H dalam senyawa hidrida, bilox H itu selalu minus 1, bukan lagi plus 1 tetapi minus 1. Nah, jadi bilox H di sini minus 1 dan bilox H di sini juga yaitu minus 1 kayak gitu. Oke, jadi itu beberapa aturan untuk penentuan harga bilangan oksidasi. Nah, di sini aku mau berikan cara untuk dapat mengingatnya dengan cepat kayak gitu.
Nah, jadi pertama-tama sebenarnya intinya untuk cara penentuan bilangan oksidasi pada suatu senyawa itu hanya berdasarkan pada senyawa keseluruhan dan misalkan senyawa netral dan senyawa berion kayak gitu. Nah, misalkan nih kayak gini. Untuk senyawa biasa kan berarti CO2 kan. Nah, tetapi misal untuk senyawa berion berarti kayak NH4+ kayak gini kan. Nah, CO2, teman-teman yang tadi kan CO2 kan bukan bilangan atau bukan senyawa berion, berarti CO2 ini kan dia muatan seluruhnya yaitu 0, sedangkan NH4+ dia muatan seluruhnya yaitu plus, berarti +1 kayak gitu. Nah, berarti bagaimana caranya kita menentukan Bilox dari setiap atom yang ada pada senyawa CO2? Nah, berarti yang pertama-tama kita udah tahu bahwa Bilox dari atom O pada senyawa apapun, yaitu aturannya yang tadi dibilang bahwa Bilox atom O itu selalu -2. Berarti atom O di sini dia -2. Nah, untuk menentukan Bilox pada atom C, berarti Bilox pada atom O yang ini -2 dikali dengan indeks dari atom O. Indeks dari O kan 2, jadi -2 dikali 2 dapatnya -4. Nah, karena di sini jumlah keseluruhan dari atom senyawa CO2 yaitu berjumlah 0, berarti -4 dengan berapa supaya dapat 0? Ya, otomatis -4 dengan +4. Ya kan? -4 kan lawannya +4 biar dapat 0. Jadi +4, jadi 4 dikurang 4 kan dapatnya 0. Nah, jadi penjumlahan dari bilangan oksidasi itu harus dapat 0 yang ini, kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu NH4+. Nah, bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi dari N dan H? Nah, kan kita udah tahu bahwa pada aturan yang tadi udah dibilang bahwa Bilox atom H, yaitu dia itu selalu +1 pada senyawa apapun. Otomatis kita tahu bahwa Bilox H di sini adalah +1 kan? Selanjutnya, +1 dikali indeks dari H yaitu 4. Berarti +1 dikali 4 yaitu +4. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan untuk Bilox N yang ini? Nah, +4 dengan berapa agar dia di sini dapat 1, agar dapat +1, otomatis ya Bilox N yaitu sebesar -3, karena kan -3 ditambah 4 sama dengan 1 gitu. Jadi itu cara untuk menentukan bilangan oksidasi. Nah, jadi untuk pengecualian juga teman-teman dapat menjelaskannya dengan gampang. Misalkan untuk NaH nih, kalau misalkan Na kan terdapat pada golongan 1A, berarti dia kan selalu +1. Otomatis H ini dia itu harus -1. Nah, makanya +1 dengan -1 kan dapatnya 0, karena H dia kan senyawa netral, bukan kan senyawa berion. Jadi +1 dengan -1 kan dapatnya 0. Nah, jadi makanya pengecualian Bilox H dalam senyawa hidrida itu dia itu hanya -1. Nah, misalkan juga nih Bilox O dalam senyawa OF2. Nah, di sini kan OF2 berarti kan senyawa bukan berion, kan berarti 0. Nah, O di sini kan F itu kan kita tahu bahwa F itu kan bilangan oksidasinya kan selalu -1 nih. Berarti -1 dikali 2 kan dapatnya -2 kan. Nah, berarti O di sini berapa biar dapatnya 0? Ya, otomatis O di sini ialah +2. Nah, makanya bilangan oksidasi O dalam senyawa OF2 ya +2 kayak gitu. Nah, selanjutnya bilangan oksidasi O dalam senyawa superoksida. Nah, bilangan oksidasi O di sini berapa? O di sini kan kita emang tahu bahwa dia itu kan selalu -2, tetapi karena dia berikatan dengan golongan 1A, yang dimana golongan 1A itu kan dia kan bilangan oksidasinya kan selalu +1, ya kan? Berarti bilangan oksidasi K di sini +1 kan, otomatis K +1. Nah, karena di sini 0, berarti +1 dan di sini harus juga -1/2, ya kan? Jadi -1/2 dikali 2 kan dapatnya kan -1, jadinya +1 dengan -1 kan dapatnya 0. Nah, jadi itu alasannya. Begitu pula dengan H2O2. Oke, jadi sekian untuk aturan tentang penentuan harga bilangan oksidasi.